1973 dari Universitas Terbuka Surakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 8, mata kuliah bimbingan dan konseling di SD. Pada video praktek kali ini, saya akan mempraktikkan contoh RPL bimbingan klasikal dengan topik mengelola emosi secara positif untuk siswa kelas 2. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengenali 3 jenis emosi dasar, yaitu sedih, marah, dan bahagia. Siswa juga mampu mempraktikkan secara langsung mengenai cara mengelola emosi secara sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Tadi dari rumah sudah sarapan? Sudah. Apakah hari ini ada yang puasa? Oh, puasa ya, karena besok kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Nah, pada materi hari ini, sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin salah satu. Yuk Bima. Siap, berdoa mulai. Bahagia, terkejut, gembira, bingung, kaget, malu, sakit, dan lain-lain. Namun pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah sesuai temanya, yaitu mengelola emosi. Ya, bagi anak-anak kelas 2 itu cukup mengenal 3 ini saja, ada sedih, marah, dan senang. Nah, ini di sini Bu Guru ada gambarnya ya. Ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar apa ini? Senang. Gambar senang. Nah, anak-anak senang saat diberi apa? Hadiah. Contohnya, misalkan nanti ya, sebentar lagi kan kita mau ujian kenaikan kelas, misalkan tes. Nah, ini nanti misalkan Rafa mendapatkan ranking 1. Nah, diberikan oleh orang tuanya hadiah sepeda baru. Perasaannya senang apa sedih? Nah, terus apalagi yang bisa memberi contoh? Ayo, perasaan senang. Ayo Raka. Ya, kita pas ulang tahun. Raka ulang
bahagia, senang. Nah, ini adalah ekspresi bahagia. Gimana ekspresi bahagia? Yeay. Nah, yeay, hari ini aku berulang tahun. Yeay, hari ini aku mendapatkan juara 1. Nah, itu adalah perasaan bahagia. Kemudian di sini ada perasaan apa ini? Yang kedua, marah. Perasaan marah ini adalah wajar sih ya, sebagai anak kita pasti mengalami rasa marah ya. Marah itu contohnya banyak sekali. Yang paling kita sering temui misalkan di kelas. Nah, yang suka jahit di sini, siapa ya yang suka jahit? Misalkan Zul misalkan jahil sama si Zaini Fauzi misalkan. Nah, Fauzi kan anaknya pendiam. Nah, terus suka jahili, tangannya suka megang-megang badan, misalkan suka megang rambut. Nah, jahil. Nah, itu pasti Fauzi nanti kan marah ya, kesel. Nah, ini adalah marah terus. Apalagi misalkan marah ketika tidak diajak pergi berlibur. Nah, sedih apa enggak? Marah apa enggak? Marah ya. Marah misalkan tidak diberi uang saku. Nah, tidak diberi uang saku sama ibunya, marah ya. Misalkan marah kalau bolpennya diambil temen. Nah, itu ya. Misalkan Zahra punya pensil dipinjamkan sama Angga nggak mau kembalikan ya. Zahra marah apa enggak di situ? Marah. Nah, seharusnya Angga kembalikan pada Zahra supaya tidak terjadi perselisihan atau marah. Nah, oke. Terus selanjutnya yang ketiga adalah perasaan apa ini? Sedih. Ya, ini sedih ya. Sering sedih siapa di sini yang mengalami perasaan sedih? Siapa yang pernah sedih? Pernah ya, satu kelas pernah sedih ya. Misalkan sedih saat ini, saat tidak diajak berlibur ke Jogja. Nah, kalau misalkan sedih di rumah sendiri, nggak ada temennya, nah sepi, kesepian. Nah, itu adalah perasaan sedih. Nah, siapa yang bisa memberi contoh perasaan sedih? Ayo, siapa yang bisa memberi contoh perasaan sedih? Rafa bisa? Siapa yang bisa binya? Sedih aja bisa, kamu bisa bebas apa aja. Ini gambarnya sedih. Nah, pintar. Bima bilang bahwa perasaan sedih saat tidak dibelikan sepeda. Nah, misalkan teman-temanku sepedanya baru. Nah, aku nggak diberikan sepeda baru oleh orang tuaku. Nah, itu pasti kita akan sedih. Hanya atau misalkan orang tuanya sedang berlibur ke Surabaya sama adiknya, kok aku di rumah sendiri, sedih apa tidak di situ? Sedih. Nah, kita sekarang karena kita sudah membahas 3 ekspresi wajah di sini, kita dapat menyimpulkan ya bahwa perasaan ekspresi wajah di antara sedih, bahagia, dan senang itu merupakan hal yang wajar. Nah, contohnya di sini tadi yang kita bahas adalah ekspresi marah atau angry. Angry itu marah. Ekspresi marah ini kita bisa meredakan tidak? Bisa, betul. Kita bisa untuk mengurangi ekspresi marah. Kita bisa bercerita kepada teman, misalkan kepada orang tua. Nah, atau misalkan juga kepada bapak ibu di sekolah. Nggak apa-apa cerita, Bu, tapi saya sedih soalnya saya tidak diajak oleh ibu berlibur. Aku sedih karena tidak diberi uang saku. Aku sedih karena ban sepedaku bocor sehingga aku terlambat masuk ke sekolah. Terus kalau marah ya, marah. Misalkan aku marah karena tidak dibelikan sepeda baru. Aku marah karena tidak bisa mengikuti perlombaan
sakit ya, aku marah karena sedang sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah. Nah itu aku marah karena bolpenku diambil oleh temanku di sekolah. Nah ekspresi marah ini kita bisa redakan dengan cara apa namanya? Untuk bercerita sama orang tua, kemudian sama teman, terus sama bapak ibu di rumah. Silakan bercerita, nggak apa-apa. Saat kalian bisa mengekspresikan atau menceritakan ekspresi marah kamu, apa yang kamu rasakan? Ayo apa? Saat misalkan Bima ini marah, terus Bima bercerita sama temennya, perasaannya Bima gimana setelah bercerita? Sudah lega ya? Oke, di sini saya tulis bahwa saat menyampaikan rasa marah pada teman, yang kita rasakan adalah lega karena bisa bercerita. Akhirnya aku bisa menceritakan semua unek-unekku, isi yang ada di kepalaku kepada temanku. Aku bisa menjadi lega. Nah, terus juga bisa dengan mengendalikan marah itu bisa dengan 3T. Tarik nafas, buang nafas. Nah, bisa juga kita bisa mempraktekkan ya. Yuk kita tirukan ya bersama-sama. Yang pertama kita mengendalikan ekspresi marah yaitu tarik nafas, tahan nafas, buang. Nah, gimana perasaannya lah? Lega. Nah, saat sudah mengekspresikan perasaan marah tadi, yang dirasakan apa tadi? Lega, terus nyaman. Nah, lega, nyaman sehingga kita tidak menjadi marah lagi. Supaya tidak marah yang boleh marah ya. Marah itu hal yang wajar ya. Marah, sedih, bahagia itu adalah hal yang wajar. Tetapi saat kita marah itu jangan terus berlarut-larut. Nah, nggak baik ya. Bisa juga tadi kan sudah saya katakan ya berulang kali bahwa ekspresi marah itu bisa kita redakan dengan cara 4T. Tadi apa? Tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Selain itu juga bisa untuk bercerita kepada orang tuamu, berkonsultasi ya. Tadi hari ini aku kesel di sekolah karena aku misalkan tidak dipinjami ballpoint, misalkan aku kesel karena dibully. Dibully karena aku tidak membawa seragam lengkap, misalkan tidak membawa dasi. Nah, itu bisa bercerita. Nah, oke ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum selesai pembelajaran? Siapa yang mau bertanya? Jarang? Bima? Oke ya, kalau tidak ada, tadi guru bahasa apa ini? Ya betul, mengelola emosi dari ekspresi ya, dari happy, angry, and sad. Senang, marah, dan sedih. Nah, oke. Simpulannya adalah simpulan yang kita ambil mengenai pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwa ketiga sifat ekspresi marah, sedih, dan bahagia ini merupakan hal yang wajar. Sehari-hari selama 24 jam tentunya kita mempunyai sifat tersebut, namun kita juga bisa meredakan dengan hal yang positif, misalkan dengan 4T tadi yaitu tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Selain itu, ekspresi marah juga bisa diredakan dengan cara kita untuk bercerita kepada orang-orang terdekat, orang tua, teman, sahabat, maupun bapak dan ibu guru di rumah. Oke ya.